Partai Gerakan Rakyat. Jadi insya Allah ketika organisasi ini menjadi partai, kekuatannya akan menjadi sangat besar dan kita bisa mencapai target kita untuk menjadikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2029. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerakan Rakyat jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian. Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi Presiden di 2029. Amin. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat! Kartu tanda anggota Gerakan Rakyat harus diluncurkan. Anies manis ya. Semanis janjinya ke warga Jakarta yang katanya Tugu Bambu bisa mempercantik Jakarta, yang katanya rumah DP 0% itu bisa membantu warga Jakarta yang belum punya rumah, yang katanya sumur resapan bisa mengatasi banjir. Kan katanya, bukan faktanya. Faktanya Tugu Bambu cuma jadi sampah. Faktanya rumah DP 0% itu gagal. Faktanya yang katanya dulu rumah DP 0% minimal gaji 7 juta naik menjadi 14 juta. Faktanya sumur resapan cuma bikin jalan rusak dan kecelakaan. Ya. Oh iya. Iya emang iya. Lah, jawabannya kok iya emang bener. Ya bantah lah. Pak Anies kan pinter ngomong biasanya. Itu semua katanya teman-teman ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Anies Baswedan ada bencana di Aceh, di Sumatera ini hanya mengisi perutnya sendiri saja, ke sana makan, ke sini makan. Orang ini betul-betul saraf lah. Gibran mendata korban. Anies Baswedan ngisi perutnya saja, ususnya saja yang diisi, nggak ada solusi apa-apa. Ini Anies Baswedan ini hanya sampah dia ini ya. Lihatlah, sana makan, sini makan. Memang sakit jiwa, sudah sakit jiwa Anies Baswedan ini, gila jabatan, merasa orang ini baik, merasa orang ini baik ya. Ada kena bencana kok kesana makan, ngisi perutnya saja ya. Sampah ini, Anies Baswedan ini sampah, orang Fir'aun, pantas orang Fir'aun itu, nggak ada sopan-sopannya. Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anies manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget ya, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contohnya Deddy Mulyadi, Ferrel, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya, yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya, karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya,
mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dulu komennya. Kalau komen mungkin nggak? Anies manisnya. Manis banget ke Jokowi sampai jadi menteri. Manis banget ke Prabowo saat diusung jadi cagup 2017. Manis banget ke Nasdem, ke PKB, ke PKS saat diusung jadi capres 2024. Dan ini yang gong nih, manis banget ke PDI Perjuangan waktu ngarep banget diusung jadi cagup 2024. Giliran gak ada satu partai pun yang ngusung, semua partai tersandra kekuasaan. Anies penjilat ya? Salah nada. Anies penjilat ya? Coba perhatikan kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Mas Anies selalu saja mengomentari masalah tanpa solusi. Nyinyir aja kerjanya. Mas, nyinyir bukan modal jadi presiden. Ya, bukan modal jadi presiden. Saya menjadi kasihan dengan para pendukungnya ini dan Mas Anies juga ya. Mungkin kalau Mas Anies tahu, bisa jadi para pendukungnya ini sedang reposisi sekarang. Kenapa? Karena mual ngelihat kelakuan Mas Anies ini. Ya, ngoceh. Kalau anak Gen Z bilang itu yeping, ya. Nah, by the way, itu Mas Anies tebal sekali bedaknya itu. Ngangguran, ngomongin nganggur, dia sendiri nganggur. Penghormatan bisa dibeli, tapi kehormatan tidak bisa dibeli. Uang bisa mendapatkan penghormatan, tapi uang tidak bisa mendapatkan kehormatan. Kehormatan itu hanya bisa didapat lewat langkah-langkah yang terhormat. Langkah terhormat. Bapak Ibu pernah ngikutin Piala Dunia Maradona, Bapak Ibu? Maradona pernah masukin bola pakai tangan, Bapak Ibu. Ingat ya? Ingat kan? Ya, ada yang bilang tangan Tuhan. Saya kurang setuju itu. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan, Bapak Ibu. Jadi itu tangan apa? Ya. Tapi yang menarik, Maradonanya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Ya diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol, dia diam saja. Dan ketika dia menerima piala, dia diam saja. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Kalaupun Anda wakil presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Wah, ini luar biasa nih, pengorbanan dari Bapak Anies. Luar biasa ini. Apa komentar kalian? Saya akan bongkar dari mana sumber dana 300 triliun yang dimiliki Pak Anies yang untuk disumbang ke korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan juga seluruh dunia. Yang perlu kalian tahu, Bapak Anies itu sahabat terdekatnya Elon Musk. Elon Musk dengan Bapak Anies memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi 300T itu dari Elon Musk, sahabat dekatnya Bapak Anies. Presiden bukan, wakil presiden juga bukan, ketua RT juga bukan. Tiba-tiba muncul videonya datang ke lokasi bencana di Aceh gitu loh. Sedangkan presidennya sekarang saja kalah ini dengan si Wawa ini satu ini. Itu datang ke sana itu melihat bencana alam atau sedang menghitung gelondongan kayu yang sedang hanyut. Tanggal 8 Desember hari ini kita bertemu dengan Abah Anies. Si Badu ini
suka main ke sungai. Dia main ke sungai. Terus satu ketika dia ingin bikin semua orang di kampungnya jadi ramai. Dia bilang begini, di sungai tidak, dia di sungai kan, terus tahu dia teriak, ada buaya, ada buaya, ada buaya. Apa yang terjadi? Semua orang dengar itu berlarian semuanya ke tepi sungai, mau menyelamatkan Badu kan, karena ada buaya. Semua lari. Ketika sampai ke sana ternyata nggak ada buaya. Badunya ketawa terbahak-bahak. Wah, ketipu ketipu Air yang masuk dari tanggul ini langsung perbatasan antara laut dan daratan, ini daratan tuh. Airnya sederas ini. Ini gimana solusi untuk memperbaiki bolong-bolong dari tanggul ini, guys? Komen di kolom komentar sekarang. Kalau tanggul di Jakarta Utara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Semua berawal dari permukaan air laut di Pantai Mutiara yang sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Meskipun ada tanggul setinggi sekitar 1 meter, tapi air lautnya kini hampir menyamai tinggi tanggul. Akibatnya warga mulai panik karena ombak sudah mulai tumpah ke jalan. Dulu saat masih menjabat gubernur, Ahok pernah mengingatkan, kalau tanggul itu jebol, pas air laut sedang tinggi ditambah hujan deras, banjir bisa menjalar jauh sampai ke Monas. Inilah sebabnya Jakarta sangat membutuhkan giant seawall, tembok raksasa penahan air laut yang dirancang untuk melindungi kota dari ancaman banjir rob yang makin sering terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau kondisinya sudah separah ini, kenapa dulu ada pejabat yang menolak pembangunan giant seawall ya? Banjir akibat rob terpantau banjir paling dalam untuk arus lalin sudah kita tutup di area Spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Pak, lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya? Ada nggak orang titipan kau di situ? Hah? Perlu saya spill namanya? Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan. Hah? Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Begitu ya, Mas Aris. Ini bener loh kata Pak Anies ini, kita harus nagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Karena berdasarkan pengalaman Pak Anies ini, jangan sampai janji kampanyenya gagal. Seperti DP rumah 0% kala itu ya. Mungkin waktu itu warga Jakarta nggak banyak yang nagih, nggak banyak yang berisik gitu ya. Tiap hari, mana nih rumah DP 0%-nya Pak Anies, mana rumah DP 0%-nya gitu ya. Jadi gagal waktu itu ceritanya rumah DP 0%. Jadi kan ini masih 4 tahun ya kan. Yuk bersama-sama mengawal, menagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Jangan sampai seperti nasib rumah DP 0% yang gagal itu. Gitu maksudnya Pak Anies. Baik kok maksudnya Pak Anies, ya kan Pak Anies? Mas Anies. Masih aja nyinyir ya. Pengen gue katain anak abah tapi emang dia abahnya. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet. Di pasar sepi,
cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah, kita nggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap. Kalian udah lihat videonya Pak Anies yang ini belum? Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Pak Anies bilang kalau programnya belum jalan, ya tagih aja. Contohnya 3 juta rumah per tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu nyalain pemerintah sekarang? Emangnya program Pak Anies selama di DKI kemarin itu jalan semua? Mari kita bahas. Jangan lupa juga kalau ada beberapa program yang sebenarnya selama 5 tahun gagal diwujudkan oleh Pak Anies. Misalnya pertama, proyek Tanggul Laut Jakarta. Proyek Tanggul Laut Jakarta sempat ditolak Anies dengan alasan nggak perlu lingkungan. Sekarang justru dihidupkan lagi oleh Presiden Prabowo karena dianggap penting untuk melindungi Jakarta dari ancaman naiknya air laut. Selain itu, ada juga Kampung Susun Bayam. Dulu dijanjikan jadi solusi relokasi warga di sekitar Stadion JIS. Nyatanya sampai sekarang nasibnya masih abu-abu. Warganya belum mendapat kepastian. Janjinya besar, tapi eksekusinya minim. Terus ada juga normalisasi sungai. 5 tahun jadi pemimpin di Jakarta, isu banjir masih jadi PR besar yang nggak ada solusinya. Program normalisasi sungai mandek. Padahal jelas dalam UU nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah punya kewajiban urus tata ruang dan lingkungan. Tapi realitanya nggak ada progres signifikan. Kelima, jangan lupa juga bahwa dulu ada yang janji rumah DP 0% atau 0 rupiah. Tapi 5 tahun nggak jalan. Setelah groundbreaking, nggak ada yang tertarik. Berubah dari 0% jadi dibantu maksimal 20% dari APBD DKI. Terus tercapainya hanya 0,34% dari target. Aduh. Terakhir, jangan lupa ada yang janji juga tuh waktu itu kalau mau atau akan menghentikan reklamasi. Faktanya reklamasinya yang sebelumnya izinnya dicabut justru diizinkan atau jalan terus. Singkatnya, gue pengen bilang banyak janji tapi sedikit bukti. Jadi kalau sekarang selalu nyalain pemerintah pusat, publik wajar dong nanya balik, program yang kemarin gimana kabarnya? Udah berhasil belum? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Jangan lupa juga ada yang janji bangun manusianya, tapi ternyata bangun hal-hal yang nggak bergerak. Gue heran sama seorang gelandangan politik yang ngomong bahwa ada yang bagi-bagi jabatan gara-gara koneksi. Ayo kita ingat-ingat, kita recall dan lihat rekam jejak yang ada. Di mana di 2017 ada seseorang yang karena punya koneksi, dia itu bisa dipinjemin duit, disokong masa kampanyenya untuk bisa jadi gubernur Jakarta pada saat itu. Nah, ini kalau nggak ada koneksinya, di mana cari duit buat kampanye? Yang mana duitnya itu dipinjemin sampai sekarang nggak dibalikin, ya kan? Nah, itu kalau nggak ada koneksi, di mana cari duit? Nah, ketika nih udah jadi gubernur, ingat nggak sih ada TGUPP yang dimana isinya kurang lebih 50 orang itu adalah semua koneksinya. Berarti kalau ketika dirinya menjabat nggak berlaku, tapi ketika orang lain berlaku. Gini ya, karena orang itu rata-rata memang punya koneksi kepada seorang lainnya atau sekelompok lainnya untuk bisa memudahkan dirinya. Tapi apakah artinya kalau misalnya kita memiliki koneksi kepada orang yang lain, itu artinya kita nggak kompeten? Kalau memang kayak gitu, berarti di 2017 ada orang yang nggak kompeten, tapi karena koneksi bisa jadi gubernur. Itu ya? Benar-benar mungkin. Makanya ketika sekarang nggak punya koneksi, karena koneksinya semua pada ditangkepin, ya kan? Atau karena koneksinya yang dulu yang dikhianati itu sudah pada nggak mau lagi, sekarang ribut koar-koar karena bingung mau cari jabatan, tapi susah. Pak Anies sindir pemerintahan Pak Prabowo, banyak jabatan diberikan karena koneksi bukan kompetensi. Lucunya kalau ngomong soal jabatan karena koneksi, bukankah beliau sendiri juga lahir dari sistem yang sama? Dulu bisa maju sebagai gubernur DKI pun karena koneksi dengan Pak Prabowo, bukan karena tiba-tiba rakyat Jakarta serentak minta beliau maju sebagai gubernur. Tanpa koneksi itu mungkin Pak Anies masih sibuk isi seminar, masih nulis opini, atau ngajar di kampus. Ironis rasanya ketika seorang yang dulu diuntungkan oleh sistem koneksi, kini justru sibuk menyindir sistem yang sama. Koneksi itu bukan aib, semua orang paham, termasuk Pak Anies. Koneksi bukan berarti tidak kompeten, tapi saluran akses menuju kesempatan. Dalam politik, koneksi dan kompetensi bukan dua hal yang saling meniadakan, justru saling melengkapi. Bedanya, sebagian orang jujur mengakui bahwa koneksi adalah bagian dari realitas politik, sementara beliau lebih suka tampil seolah suci dari sistem yang justru pernah mengantarnya naik. Bahkan sindiran yang ia lontarkan hari ini pun bisa tersorot publik karena sistem itu juga.
Jadi sebelum menyalahkan orang lain soal jabatan karena koneksi, mungkin sebaiknya Pak Anies bercermin dulu, biar tidak lupa bahwa gelar mantan gubernur, mantan capres, dan mantan menteri yang kini disandang pun lahir dari sistem yang sama dengan yang hari ini beliau sindir. Bagaimana menurut kalian? Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Masih mending ijazah palsu daripada nasab palsu. Kenapa masih mending ijazah palsu daripada nasab palsu? Kalau ijazah palsu itu cuma tuduhan palsu, tapi kalau nasab keturunan palsu, seluruh rakyat Indonesia kena tipu. Kalau menurut lo gimana? Coba muncul di kolom komentar. Oke? Itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus referee ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan. Komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar, bro. Contohnya misalnya ini ada yang lucu juga nih, bro. Contohnya ijazah Jokowi. Kan dipermasalahkan tuh ya. Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden, bro. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu buat negara. Berkontribusi ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gue. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo. Iya. Itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto, bukan para penjilat-penjilat termul yang justru termul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa apa-apa, rusuh Pak. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk memprovokasi dengan neriakin orang Cina, kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta
kayak BSD, Tangerang, Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah, udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gua nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya, jenjak ya, jenjak. Perbedaan Ahok dan para pejabat zaman sekarang yang ada di dalam gedung DPR ialah pada saat Pak Ahok di masa dia memimpin sebagai gubernur Jakarta membuat kebijakan dan kebijakannya itu ditolak, maka Pak Ahok akan membuka ruang untuk menerima rakyat atau pihak yang menolak kebijakannya, dan mereka akan duduk musyawarah untuk mufakat atau menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi para wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPR sana saat ini, ketika mereka membuat kebijakan yang sangat mencekik rakyat, pajak dinaikin, dan saat rakyat mendemo kebijakan mereka tersebut, yang mereka lakukan adalah mereka lari. Tepuk dada. Luar biasa kalian kinerja DPR. Kalian membuat kebijakan yang sangat menyulitkan rakyat, tapi setelah itu kalian gak mau bertanggung jawab ketika rakyat menuntut keadilan atas kebijakan yang kalian buat. Top kalian. So, lebih hebat mana? Pak Ahok pada masanya memimpin, dia berani menghadapi atau menerima aspirasi rakyat, bernyali untuk itu, atau anggota DPR yang sekarang ketika mereka membuat keputusan dan rakyat menuntut, mendemo mereka lari. Lebih hebat mana? Kayaknya lebih hebat anggota DPR sekarang sih yang joget-joget di dalam gedung DPR sana. Kalian terbaik, joget kalian top abis, top banget. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Oh datang. Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf, itu memang harus tuntutan penuh itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sumpah ini semakin mengerikan ya. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia ini kan pernah dibahas sama media di Rusia. Jadi ada laporan media yang bilang kalau Indonesia itu sekarang lagi mengalami yang namanya color revolution. Nah kemarin awalnya itu gue kira color revolution ini cuma istilah politik kan, tapi ternyata enggak guys. Ini emang revolusi warna beneran, si warna pink yang sekarang ada di mana-mana. Yang bikin merinding itu si analis geopolitik yang bilang Indonesia sedang mengalami color revolution ini udah dari akhir Agustus kemarin nih bilangnya. Udah ada nih akhir Agustus kemarin ya, lewat laporan media Rusia yang namanya Sputnik. Nah di awal Septembernya ternyata beneran tiba-tiba media di Indonesia ini dibanjirin sama warna pink. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata revolusi warna ini udah sering terjadi di banyak negara. Masing-masing negara ini punya perwakilan warnanya masing-masing untuk sebuah gerakan. Dan tujuannya ini semua sama, yaitu menggantikan rezim atau pemimpin yang tidak bisa sejalan dengan Barat. Ya gue sih berharapnya pihak-pihak yang gembar-gembor warna pink ini at least tahulah maksudnya ini apa. Jangan sampai ternyata emang kita nih lagi digerakin secara tidak sadar sama pihak-pihap luar. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang? Sudah ada saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Ada yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram.
mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita sebagai investor harus jeli melihat peluang dalam melakukan investasi. Saat situasi global seperti ini, saham luar negeri, terutama saham Amerika, terbukti masih menjadi pilihan primadona untuk berinvestasi. Saya sendiri sebagai investor saham yang lebih dari 10 tahun lebih memilih berinvestasi saham di saham luar negeri, terutama saham Amerika, karena memiliki peluang kenaikan harga saham yang lebih besar. Kenapa saya lebih memilih berinvestasi di saham Amerika? Alasan pertama, karena perusahaan Amerika berskala global yang beberapa produknya mungkin sudah kalian gunakan setiap harinya, seperti Google. Alasan kedua, saham Amerika lebih besar peluang dibanding dengan saham lokal. Kita bisa menikmati kenaikan dari perusahaan multinasional yang pertumbuhannya lumayan kencang. Kita lihat 5 tahun belakangan saham Google naik 139%. Apalagi saya merupakan pengguna setia Google. Tentu saja ada bagusnya bila saya juga berinvestasi di perusahaan Google. Saham Tesla misalnya, ketika kamu beli saham Tesla selama 5 tahun, sahammu sudah bertumbuh sekitar 1135%. Kalau kamu beli saham Apple selama 5 tahun, sahammu sudah tumbuh 243%. Setelah melihat kenaikan ini, itulah sebabnya saya mengajak kalian semua yang menonton di channel ini untuk consider memulai investasi saham, terutama saham Amerika. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa memulai untuk berinvestasi saham
Amerika atau saham luar negeri. Caranya gampang, langkah pertama adalah membuka akun sekuritas dan semua bisa dilakukan secara online. Pertanyaan kedua, platform atau sekuritas apa sih yang paling bagus digunakan? Ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk membeli saham global. Dari semua yang terbaik, saya merekomendasi Anda untuk menggunakan sekuritas Mumu Singapura untuk berinvestasi saham luar negeri atau saham Amerika. Ada 5 alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan sekuritas Mumu Singapura dibanding dengan sekuritas lain. Keunggulan pertama, Mumu Singapura memberikan 1 saham gratis sebagai welcome bonus untuk kalian yang pertama kali menggunakan Mumu Singapura. Anda akan diberikan saham gratis secara acak. Anda juga akan diberikan cash voucher sebesar $40. Syarat untuk Anda bisa mendapatkan welcome bonus ini, Anda cukup mendaftarkan akun, link bisa kalian akses di kolom deskripsi dan deposit $2.000 US, dan Anda akan dapatkan 1 saham gratis secara acak dan cash voucher sebesar $40. Menarik bukan? Keunggulan kedua, dengan menggunakan Mumu Singapura, kita diberikan akses bukan hanya bisa membeli saham Amerika, tapi kita juga bisa membeli saham luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, China, dan lain-lain. Jadi sekuritas Mumu Singapura merupakan one-stop shopping di mana kita bisa melakukan trading apa aja. Proses mendaftarnya simple, hanya beberapa menit dan semua bisa dilakukan 100% online. Kamu cuma butuh email, KTP, dan rekening bank. Untuk bisa menggunakan Mumu Singapura, tidak ada minimal deposit. Dengan sekuritas Mumu Singapura, kita bisa mengakses saham luar negeri dan berinvestasi dengan dana yang kecil. Kalian bisa top up setiap bulannya 3 juta atau 4 juta untuk menabung saham di sekuritas ini. Namun untuk deposit pertama, saya akan deposit $2.000 untuk mendapatkan 1 saham gratis. Hanya deposit langsung dapat cuan atau saham gratis. Menarik bukan? Keunggulan ketiga, sekuritas Mumu memiliki proteksi dari SIPC, juga diawasi dan diregulasi langsung oleh FINRA dan SEC. FINRA adalah otoritas regulasi finansial industri yang ada di Amerika dan bertugas untuk memberikan lisensi dan terdaftar dengan integrasi penuh. SEC adalah lembaga langsung di bawah pemerintah Amerika. SIPC adalah lembaga untuk melindungi para investor atau dalam tanda kutip sebagai asuransi investor. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena dana kamu dilindungi SIPC hingga $500.000. Artinya dana kita di Mumu diproteksi atau dijamin hingga $500.000. Dengan transparansi ini kita merasa lebih nyaman untuk menaruh uang di sekuritas Mumu. Apalagi Mumu merupakan anak perusahaan dari Futu dan merupakan perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa saham Amerika dengan simbol Futu. Dengan proteksi ini, kamu sudah tidak usah ragu lagi untuk menaruh dana yang besar hingga miliaran karena dijamin. Inilah alasan kenapa saya berinvestasi dengan menggunakan sekuritas Mumu Singapura, karena sangatlah aman. Keunggulan keempat, tidak ada komisi, fee atau biaya admin ketika kita melakukan trading saham Amerika. Artinya jika Anda jual atau beli saham, Anda tidak akan dikenakan fee sama sekali. Di tempat lain kita mungkin harus membayar $10 setiap kali kita membeli atau menjual satu saham Google. Berapa banyak uang yang bisa kita hemat dari fee transaksi saja? Jika kita menggunakan sekuritas lain, tentu ada fee ketika transaksi. Setahu saya, sekuritas Indonesia biasanya charge 0,15% ketika jual atau membeli saham. Yang menarik adalah ketika kita melakukan withdrawal atau penarikan di sekuritas Mumu Singapura sama sekali tidak dikenakan biaya. Keunggulan kelima, kalian bisa mengakses market data level 2 secara gratis. Sekuritas lain, Anda perlu membayar subscription $10 hingga $40 setiap bulannya. Jadi dengan fasilitas seperti ini, sekuritas Mumu Singapura sangat cocok bukan hanya untuk kalian investor pemula, tapi juga untuk investor profesional. Selain kita berinvestasi atau trading langsung menggunakan website, kita juga bisa menggunakan handphone. Saya sih secara personal lebih suka berinvestasi menggunakan handphone, karena lebih simpel dan bisa mengakses kapan saja. Jika saya mau menjual atau membeli saham, tinggal buka handphone kapan saja. Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Masih banyak feature atau keunggulan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Buat kalian yang menonton video ini, langsung saja daftar hari ini dan langsung bisa menggunakan fasilitas dari sekuritas Mumu Singapura. Sekuritas ini juga menyediakan trading virtual untuk kalian yang ingin mencoba latihan investasi dan trading tanpa menggunakan uang sungguhan. Jadi kesimpulannya, jika kalian berada di Indonesia dan ingin mendaftar sekuritas untuk melakukan investasi di saham Amerika atau saham luar negeri, bisa menggunakan sekuritas Mumu Singapura. Tujuan aplikasi Mumu adalah memfasilitasi orang yang bukan warga negara Amerika untuk membeli saham Amerika atau saham luar negeri lainnya.
Pastikan Anda registrasi hari ini untuk mendapatkan welcome bonus sebelum promo ini berakhir. Dan beritahu temanmu untuk tidak ketinggalan tentang welcome bonus dan saham gratis ini. Registrasi dengan Mumu hari ini, cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Sekian dulu tutorial hari ini, saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.